Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat ini karena insya Allah yang jawab salam saya diampunkan dosa-dosanya, diberikan rahmat oleh Allah, diluaskan rezekinya, kebayar hutang-hutangnya, hutang semua itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa azzim wa karim ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. فقد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. Sallu ala nabi. Para habaib dzurriyyah Nabi kita Muhammad hafizahumullah, sahibul majlis Al-Habib Mahdi Ibnu Syekh Abu Bakar bin Salim, semoga Allah berikan panjang umur, sehat walafiat, keberkahan untuk beliau, keluarganya, dan seluruh jamaah Ahbabul Mustafa dan seluruh yang hadir, amin ya rabbal alamin. Al-Habib Alwi bin Ali bin Alwi bin Ali bin Muhammad Al-Habsyi, keturunan dari Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi Sintudurar, yang baru saja menyampaikan tausiahnya, insya Allah menjadi berkah buat kita semua, amin ya rabbal alamin. Al-Syekh Muhammad bin Abi Bakar Al-Khatib bin Tarim, masya Allah, kedatangan beliau insya Allah menjadi penyebab sambungan kita yang kuat kepada Ahlul Karim, amin ya rabbal alamin. Para habaib lainnya, walaupun tidak saya sebutkan namanya satu persatu, tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim para kiai, para romo, para sesepuh masyarakat, hadirin hadirat rahimakumullah. Dan juga saya sangat kagum dengan anggota TNI kita yang pecinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah mudah-mudahan diberkahi oleh Allah, amin ya rabbal alamin. Pak, bisa ikutin saya enggak, Pak? Bisa? Siap enggak? Pak, siap enggak? Siap dong, Pak. Siap gitu. Nah, gimana? Enggak, begini, Pak. Gendangnya siap. Oke ya. Ini TNI yang ibu-ibu insya Allah berkah semua, calon-calon bidadari-bidadari surga. Ayo semuanya, hasbi rabbi jalla Allah ma fi qalbi illa Allah alal hadi sallallahu la ilaha illallah. Semua ayo, hasbi
sallallahu la ilaha illallah. Allah dan mohon akan sampun nyekapi kula boten wonten ing manah kula kejawi Gusti Allah kangge penyebab pitedah Kanjeng Nabi Muhammad salawat Allah kagemipun tiada Tuhan selain Allah. Semangat suaranya. Hasbi Allah Allah ma fi qalbi illa Allah 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 alal hadi sallallahu la ilaha illallah. Makasih bapak-bapak, masya Allah berkah semuanya. Shallu ala Nabi. Hadirin, tausiah dari para alim ulama kita luar biasa. Cinta kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau kita amalin para hadirin, cinta sama Nabi kita amalin, sebagaimana yang tadi disampaikan oleh guru-guru kita yang mulia, insya Allah tidak terjadi azab di negara kita para hadirin. Tidak akan terjadi azab apapun di negara kita. Bagaimana mungkin terjadi azab kalau mayoritas masyarakat adalah pecinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi kita dengar batang kurma aja jadi masuk surga cinta sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus hadirin tahu nggak sendal? Pak, tahu sendal nggak? Sendal bahasa Tegalnya apa? Kepriben. Nah, oh sandal. Sandal. Tahu sandal? Itu sandal. Ini cerita sandal ada di Quran. Nabi Musa alaihi salam waktu menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala disuruh lepas sandalnya. Fakhla' na'lai innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Disuruh lepas. Kamu di tempat yang suci wahai Musa, lepas kedua sandalmu. Tapi Nabi kita Muhammad, suaranya yang keras dong. Nabi Muhammad, mantap. Nabi Muhammad, Allahu Akbar. Kita kalau baca salawat itu keluar kotoran-kotoran hati kita, keluar prasangka-prasangka buruk kita, keluar kesedihan-kesedihan kita. Ayo dengan gembira, dengan semangat, sallu ala Nabi Muhammad. Waktu menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada perintah fakhla' na'lai. Tidak ada perintah lepas kedua sandalmu ya Muhammad. Kenapa para hadirin hadirat? Karena kedua sandal itu mencintai Nabi kita Muhammad. Karena kedua sandal itu mencintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya guru kita Al-Habib Umar bin Hafid hafidhahullah tabaraka wa ta'ala sering sekali membawakan hal ini. Belajarlah dari sandal yang dipakai Isra Mi'raj oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kecintaannya yang tulus kepada Nabi, Allah izinkan sandal itu menginjak arasnya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Shallallahu alaihi Nabi. Masya Allah, pokoknya semua yang cinta Nabi berkah. Semua yang cinta Nabi berkah. Jadi kalau ada orang ngeluh, waduh hidup sekarang susah ini, kepriben ini harga dolar ini 15.000 ini, kepriben ini, harga minyak berapa harga minyak? Hah? Berapa Ben? Hah? 7.000, kepriben ini. Kenapa jadi pusing? Pecinta Nabi tidak ada yang pusing. Biarpun harga dolar terus naik, tapi Habib Mahdi Al-Hiyad bikin maulid besar-besaran. Shallallahu alaihi Nabi. Tidak ngaruh para habaib, para kiai, khususnya kaum Nahdiyin tidak terpengaruh dengan harga dolar, tetap melaksanakan dan menjunjung tinggi syiar maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Nabi. Ya sudah, cinta Nabi wis aman, fi amanin wassalam, dalam keamanan dan salam. Oleh karenanya saya tidak berpanjang lebar tentang hal itu. Sepertinya kebulinya sudah jadi. Kebulinya sudah jadi. Kebuli. Kalau maulid itu jangan bikin nasi uduk. Ini maulid bikin nasi uduk kok. Nasi uduk ini buat 7 harian. Ini maulid pakainya kebuli. Harus kebuli. Hadirin hadirat rahimakumullah. Sampai di mana nih saya ngomong? Ya. Hadirin hadirat, enggak, itu enggak masalah, itu soal makanan, enggak masalah. Enggak masalah. Habaib kita tidak permasalahkan hal itu. Tapi siapapun bikin maulid akan dihadiri insyaallah oleh para habaib kita dan para kiai kita. Apapun makanannya, sallallahu alaihi Nabi. Di Jakarta ada namanya Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang rahimahullah wa nafa'anallah bi ulumi fid dharain amin. Pendiri Majelis Taklim Kuitang. Ini cerita maulid itu. Pendiri Majelis Taklim Kuitang. Pernah ke Kuitang enggak? Pernah tidak? Kalau tidak pernah ke Priben ini. Besok ke Kuitang itu. Hari Minggu sudah ada taklim di Kuitang. Ceritanya begini. Malam-malam Habib Ali saat itu sudah berumur tua. Tiba-tiba datang orang kampung, ketuk pintu rumah Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang. Ketuk pintu, yang buka Umi, maksudnya Syarifah, istrinya beliau. Dibuka pintunya. Apa kata yang ketuk pintu? Umi, maaf Mi, kedatangan kami ke sini mau undang Habib Ali Mi untuk ceramah maulid karena penceramahnya tidak datang. Kurang ajar ini. Uang penceramah di sana itu muridnya Habib Ali semua. Masa penceramah tidak datang? Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi yang dipanggil. Orang kampungnya datang. Maaf nih Habib Ali, kita mau undang ceramah karena penceramahnya tidak datang. Acaranya maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata uminya? Maaf ya, Habib sudah istirahat. Habib ini sudah umur, Habib sudah istirahat. Begitu uminya masuk ke dalam kamar, Habibnya sudah siap dengan jubahnya tuh yang Muhammad sallallahu alaihi Nabi. Kata uminya, Bib istirahat sudah. Saya bilang tidak. Ini saya tidak melihat mereka. Yang saya lihat ini acaranya siapa? Acaranya Nabi Muhammad. Ini bapak-bapak desek-desekan begini, ada yang sumpah tidak? Tidak ada. Semua karena cinta dengan Nabi Muhammad. Insya Allah kita biasa desek-desekan waktu di dunia mencintai Nabi, tapi di akhirat kita semua ketemu pribadi dengan Rasulullah SAW. Sallallahu alaihi Nabi. Akhirnya lanjut ceritanya ini, Ini masih betah apa enggak ini? Sudah ngantuk apa belum? Maulid sampai jam berapa? Sampai akhir. Salat zuhur lagi. Akhirnya apa? Habib Ali datang. Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi datang. Yulkil kalimat, menyampaikan kalimat-kalimat tausiah seperti habaib kita, para kiai kita menyampaikan tausiah.
dengan ikhlas. Kalau Habib Ali ngomongnya tidak banyak, tidak seperti saya ini ngomongnya kebanyakan. Kalau Habib Ali ngomongnya tidak banyak, seperti begini. Hadirin, jangan jauh dari sejadah sama tasbihnya, berkah. Kayak gitu aja kalau Habib Ali ngomong gitu. Menurut informasi orang-orang yang pernah hadir yang cerita sama saya. Nah, Habib Ali datang menyampaikan maulid. Habis acara maulid disuguhkan makanan. Apa makanannya? Apa makanannya? Lindung goreng. Ini kisah nyata. Saya dapat kisah ini dari salah seorang guru saya, Al-Habib Ali bin Abdurrahman As-Segaf, Tebet Bukit Duri. Beliau yang cerita, Habib Ali disediakan apa? Lindung goreng. Tahu lindung? Itu bahasa Tegalnya kepriben. Belut. Belut. Tahu? Belut goreng. Kira-kira orang Arab asli suka tidak sama belut goreng itu? Ini jangan cerita yang keturunan keberapa di sini. Ini Habib Ali masih dari sana. Mana suka belut goreng? Allah, disediakan belut goreng. Tapi Habib Ali tidak mau menyakiti, tidak mau melukai hati orang-orang yang sedang membuat acara maulid Nabi Muhammad SAW. Apa beliau bilang apa? Waduh, ini Umi di rumah suka ini. Kalau bisa dibungkus saja, soalnya tidak bisa nelen. Habib Ali tidak bisa nelen, tapi tidak mau menyakiti. Ini yang saya bilang, apapun makanannya kalau maulid kita habisin saja sudah. Jangan kasih ampun. Paham? Berkah. Apa kata Habib Ali? Dibungkus saja. Dibungkus. Begitu dibungkus, dibawa pulang. Habib Ali tidak suka. Akhirnya dibagiin sama tetangga. Alhamdulillah tetangga-tetangga doyan, orang Betawi banyak. Habis. Begitu habis, tersiarlah kabar Habib Ali suka lindung goreng. Besok bawa orang ke rumah Habib Ali. Tapi Habib Ali tidak pernah marah. Ini seperti kejadian Al-Imam Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad sahibul ratib radhiyallahu anhu. Waktu ada, saya dengar kisahnya dari Habib Umar, waktu ditarik beliau cerita, ada satu orang nyuruh anaknya, anak kecil, anaknya masih kecil, suruh betulin pisau. Apa bahasa Tegalnya pisau? Kepriben. Lading, suruh betulin apa? Lading karatan, ruh indal haddad, kata abahnya. Ruh indal haddad. Anaknya ini tidak kenal Haddad ini sopo, tidak kenal. Yang dia tahu Haddad adalah Imam Abdullah Al-Haddad. Dia assalamualaikum ke rumahnya Imam Abdullah Al-Haddad. Dia bilang, ya Imam Abdullah Al-Haddad, saya diperintah oleh Abi menyerahkan pisau ini kepada antum, tolong dibetulin. Ini anak kecil tidak ngerti. Ruh indal Haddad itu dibetulin. Kata Habib Abdullah tidak marah. Coba kalau sampean sudah jadi kiai, datang orang suruh betulin sepedanya, gimana kira-kira? Tidak punya akal kan? Habis sudah gitu. Tapi Imam Haddad akhlaknya adalah akhlak jaddihi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak marah. Dia tahu ini anak kecil, tidak ngerti yang dia tahu bahasa Haddad. Dia datang ke Imam Haddad. Akhirnya apa kata Imam Abdullah Haddad? Sebentar ya, nanti sore datang lagi. Insya Allah. Apa tadi lupa saya bahas? Ladingnya. Iya ladingnya wes. Berangkat. Ladingnya wes berangkat. Kepriben dari dulu ceramah di Tegal kepriben. Jadi ladingnya wes keberangkat lah. Betul. Wes nanti sore datang lagi. Ini anak pulang ke rumah. Abunya nanya, mana pisaunya nak? Mana pisaunya nak? Nanti sore kata Haddad, kan nanti sore. Betulin pisau nanti itu betulinnya sebentar lah. Cuma sekian menit kalau Haddad itu. Kamu ini berangkat kemana? Ke Al-Habibul Imam Abdullah bin Al-Haddad. Allahu Akbar. Abahnya ngejerit. Wallah, ini minta maafnya gimana ini? Muka. Wah, galil adab ini. Abahnya langsung kabur.
Abahnya langsung bawa anaknya minta maaf dengan Al-Imam Abdullah Al-Haddad. Imam Abdullah Al-Haddad bilang, apa yang perlu dimaafkan? Yang salah itu siapa? Tidak ada yang salah. Memang ini sudah gerakan Allah, saya suruh bekelin pisau kamu. Allah Akbar. Semua kalau kembali ke Allah tidak ada yang tersinggung. Dikembalikan kepada siapa? Gusti Allah. Hasbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi illallah. Masya Allah. Itulah mereka itulah yang hatinya selalu dekat dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau cinta sama Nabi itu wis aman. Nah sekarang yang saya mau bahas bersama para hadirin, gimana nih supaya hati kita sama Nabi terus? Gimana supaya hati kita sama Nabi terus? Yang pertama, aktsiru minas salati wassalam ala Nabi Muhammad. Perbanyak salawat dan salam untuk Nabi Muhammad. Saya dapat dari Al-Habib Ali bin Habib Ali Zainal Abidin bin Abdurrahman Al-Jufri, guru saya. Beliau pernah bilang, aqallul ikthar 300. Paling dikitnya banyak salawat sama Nabi sehari 300 kali. Sehari berapa? 300 kali. Kalau antum di bawah 300 berarti dikit salawat. Kalau sudah masuk 300 berarti minimal banyak salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua saya mau cerita. Saya tidak bisa tausiah di sini. Di sini banyak alim ulama, banyak para habaib, Habib Thohir Al-Kaf guru saya, banyak para habaib lainnya. Mohon maaf ini, saya tidak tausiah, saya cuma berkisah. Tadi kan saya kisah-kisah aja. Karena apa? Kisah itu buat saya dan kita semua insya Allah. Saya mau kisah tadi. Gimana cara nyintai Nabi? Ayo bersama-sama kita belajar dari salah seorang ulama besar dari Tarim Hadramut, hafizahullah tabaraka wa ta'ala. Kejadiannya begini. Saya akan sampaikan setelah yang mau lewat berikut ini. Sholatullah salam. Itu mikrofonnya guys. Rasulillah sholatullah. Angkat suara. Salawat suara Nabi keluarkan. Kesedihannya keluarkan. Sumpahnya dikeluarkan. Ajarnya keluar. Berkat salawat. Ajar Nabi Muhammad. Besar dari kota Tarim berjalan bersama jamaahnya di satu mobil Land Cruiser mobil dari Tarim menuju Baydhah. Baydhah itu di mana? Baydhah itu di mana? Tidak tahu ini. Sebelah sana Tegal. Kalau pengen ke Baydhah itu dari sini ke Surabaya atau ke Jakarta, terus naik pesawat ke Yaman, dari Yaman ke Yaman Utara. Itu adanya di Yaman Utara. Baydhah. Seorang ulama ini naik mobil dari Tarim ke Baydhah. Sampai di Baydhah luar biasa. Sambutan untuk beliau memang luar biasa. Sudah luar biasa sudah. Semua setiap negara yang belum datang jadi magnet. Beliau itu jadi magnet. Ribuan orang. Beliau tausiah, semua orang mengagumi, menyayangi, mencintai. Wah, beliau ini termasuk juga dari dzurriyyahnya Nabi kita Muhammad. Dzurriyyah dari Syekh Abu Bakar bin Salim. Akhirnya beliau datang, beliau tausiah apa semua luar biasa. Saking muhibbinnya orang Baydhah, saking muhibbinnya, ini saya mau ceritain, muhibbin yang luar biasa. Begitu beliau pulang, mobilnya nih, beliau di depan, ini supirnya, belakang jamaahnya.
Begitu beliau pulang, ditahan sama orang. Ini orang nahan begini, ngerti? Saya ke Tegal pulang pergi, nggak ada yang tahan saya pulang. Kelasnya jauh, tidak ada. Hah? Kalau Habib Mahdi mungkin banyak yang nahan, tidak boleh keluar dari Tegal. Insya Allah selamanya di Tegal ya. Hah? Akhirnya gimana? Saya ini mau, ini imam waktu mau pulang ditahan mobilnya, berhenti mendadak ini, supir kaget, turun. Ini ada apa, mau bunuh diri apa katanya. Siapa nih? Kata supirnya. Apa dia bilang? Anak mau undang ulama besar ini ke rumah saya. Anak mau undang ulama besar ini ke rumah saya. Ya enggak usah begini ya, kalau nggak begini dia nanti sulit datangnya. Anak mau undang. Kalau dia tidak mau datang ke rumah saya ikhlas, saya ridho, tabrak saya ikhlas, saya ridho, saya tidak nuntut dunia akhirat. Ini Muhyiddin yang kelas apa? Kalau beliau tidak mau datang, tubruk saya, biar saya mati. Wallahi ana ikhlas, ana ridho, dan saya tidak akan tuntut dia dunia akhirat. Datang nggak kira-kira? Datang ke rumahnya. Begitu datang ke rumahnya sudah Gonamun. Tahu itu gonamun? Wedis. Sudah disiapkan daging kambing semua. Makan ulama besar ini dengan jamaah. Makan, habis selesai mau isi rumah tidak ada yang bicara. Seisi rumah tidak ada yang bicara. Mulai dari suaminya, istrinya, anaknya ngeliatin ulama besar ini netes air mata bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kayak nggak percaya kok datang ke rumah. Kayak nggak percaya makan di rumahnya. Ini sudah orang alim besar makan di rumahnya. Begitu pulang, ulama besar ini di mobil di pertengahan perjalanan menuju Tarim Hadramut nangis. Begitu nangisnya luar biasa, sampai nangisnya itu bersuara. Sambil sholawat nangis yang betul-betul menangis. Sampai salah seorang muridnya yang cerita sama saya. Seorang muridnya ini cerita sama saya. Dia tanya, Mayuki Ki Habib, yang menyebabkan kau menangis kenapa? Katanya, tentang dakwah di Baitok tadi. Loh, kan kita di Baitok sukses. Jamaah semua cinta sama antum. Jamaah semua menyambut antum. Jamaah semua sayang sama antum. Dia bilang, sebut saja ini nama santrinya ini yang ikut waktu itu, Sayyid Ali bin Abdurrahman Al-Jufri. Yang cerita sama saya, Sayyid Ali bin Abdurrahman Al-Jufri. Saya tidak cerita dari orang, dari yang hadir di mobil itu. Apa katanya? Kata gurunya, anak ingat dengan peristiwa Nabi Muhammad di Taif. Ini kita dakwah apa ya Ali? Orang sambut sampai begitu. Musuh yang berhak dapat itu Nabi kita Muhammad. Anak ingat Nabi Muhammad di Taif, disambiti kakinya dengan batu, gak ada ampun dari para budak, dari anak-anak kecil menyambiti kakinya Nabi Muhammad. Nabi datang berjalan kaki dengan anak angkat beliau, Sayyiduna Zaid bin Harisah radhiyallahu an, datang dengan niat baik, tidak dibayar oleh mereka, tidak diundang. Nabi datang disambiti kakinya sampai berdarah-darah. Shallu ala Nabi. Ingat sama Nabi Muhammad. Akhirnya apa? Supirnya ikut nangis. Jamaah di belakang ikut nangis. Yang saya ceritakan itu fotonya ada di depan Anda. Al-Imam Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid Ibnu Syekh Abu Bakar bin Salim hafizahullah. Semoga Allah kasih banyak umur, sehat walafiat sama guru kita, bisa datang terus ke Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Jadi kesuksesan pendakwah itu ternyata itu. Suksesnya para pecinta Nabi itu ya gaya Habib Umar kan. Apapun yang terjadi sama kita, kaitkannya ke Nabi Muhammad. Kaitkannya ke Nabi Muhammad. Di Timur Tengah itu ada acara TV.
Namanya Laukanal Habib Bainana. Sekiranya Nabi di antara kita. Acara itu mengajak gimana ya kalau Nabi hidup di sekitar kita. Seperti orang bawa mobil parkir sembarangan. Kita tanya tuh yang bawa mobil, Nabi kalau bawa mobil begini nggak parkir kira-kira? Kayak begitu. Itu kita harus kaitkan semuanya kepada sosok Nabi kita Muhammad. Insya Allah mudah-mudahan Allah tambahkan cinta kita kepada Nabi Muhammad. Dan yang ketiga ini yang intinya, kumpul dengan para habaib, kumpul dengan para pewaris Nabi, kumpul dengan para pecinta Nabi. Insya Allah bertambah cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Tidak terjadi lagi longsor, tidak terjadi lagi banjir. Sekarang masanya longsor Banjarnegara. Insya Allah Allah ampuni dosa-dosanya dan Allah berikan ketabahan sama yang terkena musibah tersebut. Dan insya Allah mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang terhindar dari segala macam musibah. Sekarang Malaysia banjir, semua banjir. Kita mohon sama Allah, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan azab umat Nabi Muhammad kalau Nabi hidup di antara mereka. Kita hidupin Nabi di hati kita, seperti Habib Umar tadi. Kita hidupin Nabi, kemana yang kita datang, kagak ada azab buat kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Angkat kedua tangan memunajat kepada Allah. Majelis ini dihadiri oleh para habaib, oleh para kiai, oleh banyak orang soleh yang hadir. Jangan lihat saya dan jangan lihat orang sekitarmu. Pejamkan matamu, angkat kedua tanganmu. Kita yang hadir punya hajat. Kita hadir dengan penyakit ingin sembuh. Kita yang hadir dengan kesedihan ingin gembira. Kita yang hadir punya hajat ingin qabul. Semua katakan ya Allah. Semua katakan ya Allah. Semua katakan ya Allah. Terus katakan ya Allah. Munajat pada Tuhanmu, munajat pada pencipta kita semua. Jalla Jalaluhu.